Kekacauan yang ditimbulkan satu orang berdampak menjadi domino efek pada orang lain, hingga bisa menyebabkan kecelakaan dan kerusakan yang besar. Dan berikut juga deretan video yang memperlihatkan kekacauan yang diakibatkan oleh si biang keladi versi on the spot. Gara-gara motor jadi adu banteng truk. Kekacauan pertama disebabkan oleh seorang pengendara motor yang hendak menyeberang tanpa melihat kondisi di sekitar jalan. Kedatangan motor yang menyerobot jalan ini pun menyebabkan kecelakaan adu banteng mengerikan antara dua truk. Dalam rekaman video, tampak jelas motor tiba-tiba saja memasuki jalan dari sisi kiri, meski sudah melihat truk tengah melaju dari arah kanan. Begitu truk mulai mendekat, pengendara motor pun segera mengubah arahnya. Namun terlambat, truk bermuatan yang tak dapat berhenti mendadak itu pun langsung banting setir ke arah kanan, di mana truk lain yang menjadi korbannya. Kejadian ini pun menyebabkan luka parah pada kedua pengemudi truk dan segera mendapat perawatan di rumah sakit setempat. Polisi pun segera menahan pengendara motor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kalau maling amatir mencuri mobil. Gara-gara aksi seorang pencuri, kekacauan besar terjadi dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Bayangkan saja, pencuri dengan truk derek ini nekat membawa mobil curiannya, namun tak mengikatnya dengan baik. Alhasil, mobil itu pun menabrak 6 mobil yang tengah terparkir di sana. Kejadian yang terjadi di Abbey Wood, London Tenggara ini pun sempat direkam oleh seorang wanita yang tak sengaja melihat aksi pencurian ini. Sayang, pelaku sempat kabur dan meninggalkan barang bukti berupa mobil curian yang sudah rusak bersama dengan truk dereknya. Polisi pun masih melakukan pencarian terhadap pelaku dari kekacauan ini. Aduh, ini yang disebut sakit tak berdarah ya pemirsa. Lupa yang mengakibatkan kebakaran. Human error merupakan hal yang wajar, namun akan jadi berbahaya bila tak diatasi dengan baik. Self-service pom bensin di Ukraina ini contohnya. Terjadi pada 2018, pria dengan mobil biru ini tengah mengisi bahan bakarnya sendiri di salah satu pom bensin. Saat sudah selesai, ia pun berniat melanjutkan perjalanan. Sayangnya ia lupa mencabut selang tangki dan membuat pompa bensin tertarik dan jatuh. Seketika itu juga muncul percikan api kecil yang lama-kelamaan menjadi kobaran api besar. Sayangnya, pengendara mobil enggan bertanggung jawab dan kabur dari lokasi kejadian. Untung saja sistem pencegahan kebakaran terpasang dan kobaran api pun dapat dipadamkan dalam waktu 11 menit. Sebagai manusia, merasakan emosi adalah hal yang wajar. Nah, beberapa orang biasanya memiliki caranya sendiri dalam melampiaskan emosinya. Tapi ingat ya pemirsa, boleh emosi, tapi jangan kayak gini, pastinya versi on the spot. Goreng ikan seharga mobil. Semua gara-gara ikan nih. Panggilan buat Pak Bapak pencinta ikan. Waspada nih Pak, jangan sampai bikin istri emosi. Kalau nggak mau ikannya bernasib kayak gini. Puncak gara-gara mau beli ikan, akhirnya batal dong ke puncak. Terus ke mall, katanya mau shopping, tau-tau lihat ikan, beli ikan lagi, beli makanan ikan lagi. Seorang wanita dengan akun @bunga_bunga bercerita sedang kesal dengan sang suami sebab sang suami terlalu sibuk dengan hobi ikannya sehingga tidak pernah menemaninya pergi ke mall atau sekedar jalan-jalan. Alhasil, wanita ini pun menggoreng ikan mahal bermotif ini yang totalnya mencapai 80 ekor. Yap, 80 ekor pemirsa. Yang bikin meringis, harga ikan hias berjenis diskus ini mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Waduh, kalau dikalikan 80 ekor, kira-kira bisa buat beli mobil nggak ya? Hehehe.
Postingan video ini pun memancing beragam komentar. Di postingan lainnya, wanita ini memperlihatkan reaksi sang suami yang ngambek karena ikan-ikannya digoreng. Haduh bun, untung cuma ngambek ya, saya jadi ikut deg-degan jadinya. Nyaris boxing di jalan raya. Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di media sosial. Dalam video terlihat dua orang bapak-bapak yang berseteru di tengah jalan. Entah bagaimana awalnya, namun beberapa orang di sekitarnya terlihat berusaha melerai. Sayang, keduanya telah kalut dikuasai emosi. Bahkan salah seorangnya terlihat sudah siap memasang kuda-kuda dan mengepalkan kedua tangannya bak petinju di atas ring. Waduh. Tak hanya itu, bapak berkaos hitam ini semakin menunjukkan emosinya dengan menendang sepeda motor yang diduga milik bapak berbaju biru. Salutnya nih pemirsa, bapak berbaju biru tetap menghadapinya dengan kepala dingin. Merasa belum puas, bapak berbaju hitam berusaha menendang lawannya, seolah benar-benar menantang untuk adu gulat di tengah jalan. Aduh pak, apa nggak malu tuh? Lawannya aja mencoba menyelesaikan dengan kepala dingin loh. Barbar, lempar barang ke lapangan. Pemirsa inget ya, kalau jadi orang sabar tuh disayang Tuhan. Jangan barbar kayak para penonton turnamen voli di Trenggalek, Jawa Timur ini. Merasa kecewa karena panitia terlambat memasukkan pemain, para penonton ini terekam kamera melempar beberapa sampah makanan, sandal, hingga kursi penonton ke tengah lapangan. Waduh, kalau lapangannya kotor gini kan jadi harus dibersihin dulu. Jadi tambah lama toh mainnya. Tutup akses jalan umum karena tak dibayar. Warga kampung Sinargali, Cianjur, Jawa Barat dikejutkan dengan penutupan akses jalan masuk ke perumahan mereka. Yap, seperti terlihat dalam video, beberapa batu disusun di depan gapura pintu masuk perumahan. Hal ini dilakukan oleh pemilik lahan lantaran kesal karena tak kunjung dibayar oleh developer perumahan. Alhasil, pemilik lahan pun mengambil tindakan dengan membangun tembok agar tidak ada akses masuk. Salah satu warga pun protes karena merasa dirugikan. Padahal para pembeli rumah sudah membayar lunas bangunan mereka. Kalau begini kira-kira salah siapa nih pemirsa? Suster tak bersalah, kena imbasnya. Nasib malang menimpa seorang suster di rumah sakit Shanghai. Karena salah sangka dan kepalang emosi, seorang wanita memukul suster tak bersalah ini. Wanita bernama Zhang ini menampar dan memukul berulang kali ke arah wajah seorang suster bernama Wang. Tak hanya itu, Zhang juga berusaha menjambak rambut Wang. Usut punya usut, Zhang marah karena menganggap Wang tidak memperlakukan suaminya yang sedang sakit batuk dengan baik. Zhang melihat sang suami batuk dan muntah setelah Wang memberikan perawatan pembersihan dahak. Meski telah dijelaskan bahwa itu adalah hal normal, Zhang tetap tidak terima dan memutuskan menyerang Wang. Alhasil, Zhang harus ditahan selama 9 hari dan membayar denda sebesar 500 yuan atau sekitar Rp1.220.000 karena perbuatannya. Balas dendam akibat potongan rambut. Rambut adalah mahkota. Begitulah istilah yang sering kita dengar. Istilah ini tak hanya berlaku bagi wanita, namun berlaku juga untuk pria. Tapi kalau pas potong rambut, hasilnya nggak sesuai harapan, jangan sampai mengamuk seperti ini ya pemirsa. Seorang pria di Chongqing, Cina, memutuskan untuk membalas dendam pada tukang cukurnya karena ia tak senang dengan hasil potongan rambutnya. Sang tukang cukur diseret dan dipaksa untuk duduk diam di kursi. Kemudian sang pelanggan yang bernama Chen mulai mencukur rambutnya. Tukang cukur yang berbaju putih ini pun terlihat pasrah sambil menatap cermin. Melihat rambutnya sedikit demi sedikit dicukur asal-asalan oleh Chen. Akibat kejadian tak menyenangkan ini, Chen pun ditahan di kantor polisi.
Menghancurkan restoran perkara saus. 3 orang wanita tertangkap kamera saat merusak sebuah restoran cepat saji di kota New York. Dalam video terlihat mereka melemparkan botol kaca dan beberapa barang lainnya ke dalam konter. Tak hanya itu, mereka juga nekat melompati meja konter dan menyerang pegawai yang mengambil gambar. Ketiga wanita ini menghancurkan komputer, mesin kasir, pompa saus, dan mengambil uang tunai di meja kasir. Usut punya usut, mereka marah karena diminta biaya sebesar $1,75 atau sekitar Rp26.000 untuk tambahan saus. Karena tak terima, mereka pun melakukan penyerangan. Aduh Neng, perkara saus aja kok ya sampai ngamuk gini sih. Ngamuk karena kartu kredit ditolak. Beberapa minimarket memiliki ketentuan minimal pembelanjaan untuk pembayaran kartu debit atau kartu kredit. Begitu juga dengan minimarket yang berada di California. Namun nampaknya seorang pelanggan pria ini tidak mengerti akan hal tersebut. Pria ini pun mengamuk sejadi-jadinya ketika kasir menolak pembayarannya menggunakan kartu kredit. Sebab pria ini hanya membeli sebungkus permen seharga 75 sen atau sekitar Rp11.000. Dalam keadaan marah, ia memukul kepala kasir, mendorong mesin kasir ke lantai. Ia juga melemparkan sebuah pisang ke arah kasir lainnya. Akibat perbuatannya, minimarket mengalami kerugian senilai $700 atau sekitar Rp10.500.000. Duh Pak, emosinya tingkat tinggi banget sih. Jangan sampai ditiru ya pemirsa.